Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa pemirsa di rumah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV dalam Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah hadir di sini, karena ini penting untuk kita ketahui bersama. Tadi Kang Ebit sudah membuka pertemuan kita dengan kata-kata rapnya itu kan. Kalau kamu mau apa, kalau kamu mau ini sesuai dengan prosedurnya apa, bagaimana supaya hati tenang gitu ya. Nah, ada you-nya. Dan hari ini alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Uli, tentunya terkait dengan adopsi. Adopsi supaya tenang, pasti harus ada prosedurnya. Adopsi yang bagaimana sih, yang sesuai dengan syariat Islam, tentunya nanti kita akan bicarakan lebih jauh lagi. Dan insya Allah saya akan menghadirkan tamu istimewa saya yang juga melakukan adopsi tersebut. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk video tentang adopsi berikut ini. Anak tentu saja menjadi hal yang paling ditunggu bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Namun, banyak pasangan yang belum juga dikaruniai anak dan akhirnya memutuskan untuk adopsi. Tapi ternyata, adopsi anak tak hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah saja loh. Banyak orang yang belum menikah tapi memutuskan untuk mengadopsi anak. Siapa saja mereka dan apa saja alasannya? Dewi Persik mengadopsi seorang bayi yang baru berumur 2 minggu bernama Felis Gabriel. Anak laki-laki yang diadopsinya tersebut kini menjadi alasan Dewi untuk bisa cepat-cepat pulang ke rumah untuk bertemu buah hatinya tersebut. Kartika Putri, artis yang terkenal dengan logat tegalnya ini ternyata juga mengadopsi anak. Meski belum menikah, namun dirinya sangat sayang dengan anak angkatnya tersebut yang sering dipanggil Baby Juna. Kartika merasa Baby Juna bisa menjadi penyemangatnya untuk terus berkarir. Vena Melinda, single parent dengan 2 anak laki-laki ini tengah berbahagia. Pasalnya, dirinya baru saja mengangkat seorang bayi perempuan yang diberi nama Fania. Anak-anak kandung Vena pun menerima dengan senang kedatangan adik barunya itu. Ya, langsung saja kita hadirkan tamu istimewa kami pada hari ini, yaitu Vena Melinda. Hai, be careful, bisa? Pelan-pelan. Pelan-pelan ya, Naya. Soalnya Fania berat. Oh iya, udah besar Fanianya. Terima kasih loh. Salim. Salim. Masya Allah. Selamat datang. Assalamualaikum. Silakan nih, ada Kang Ebit, ada Uwi. Silakan duduk dulu sih sayang. Oke, terima kasih loh Fen. Sudah hadir nih. Fania umur berapa sekarang nak? Fania 8,5 bulan, Onti. Oh my God, cilala. Dia lagi ngantuk, iya. Ngantuk ya nak ya? Tapi Waduh. dia sudah bisa mengidentifikasi ya? Hafal Udah, sampai. dia tahu, dia bisa ngomong mama, papa, sama mamam. Oh, papa, mama, dan mamam. Nah ini perkembangan apa yang diikuti oleh seorang Vena Melinda terhadap Fania nih? Yang pasti Desi, aku sekarang kayak hidup baru ya, meskipun umurku 45 tahun, tapi ngurus bayi itu tiap hari rasanya happy. Karena kan aku mandiin sendiri, malam aku masih bangun jam 1, jam 4, masih makanin, masih pokoknya jadi apa ya, yang hati kemarin sempat ada kosong gitu ya, luka gitu. Sama Fania langsung ditambal aja gitu, penuh. Alhamdulillah. Jadi nggak ada lagi yang namanya lonely, nggak ada lagi yang namanya sedih atau apapun. Ritme tidurnya masih belum beratur? Belum, tapi dia anaknya nggak pernah rewel tuh, cantik kan? Lucu. Ada opa, ada opa saya. Ada oma. Jadi Fania nih nggak pernah rewel. Kalau aku bangun tuh aku dielus-elus gitu loh Desi. Terus ikut aku ke dapil, ikut aku ke sekolah-sekolah. Pokoknya kemana aku pergi ke DPR, dia nunggu di ruangan. Jadi dia ngerti kerjaan mamahnya. Ikut nge-gym juga? Muay Thai. Aku kan Ikut sekarang Muay suka Thai. Muay Thai karena kan sendiri ya Ustadz. Jadi aku harus bisa jaga diri sendiri. Jadi olahraganya bukan salah-salah lagi. Ada bela diri. Iya. Fania mau main dulu. Iya. Mau main dulu sama Incus ya? Sama Incus. Sama Kak Ica. Sama Kak Ica. Maaf ya. Ica. Dadah. Oke, bye-bye Fania. Memang
menyenangkan sekali kalau sudah melihat seorang anak masih imut baik. Kayak tadi aja kita ngeliat di video tuh, oh semua kayaknya menyenangkan gitu ya, menenangkan dan menyenangkan. Teteh pengen. Teteh udah punya anak perempuan. Udah. Kalau aku kan emang udah dari dulu. Kan Terima bisa kasih ya sudah cari dijawab. yang- Alhamdulillah saya kan bingung jawabnya loh, Fen. Ya cari yang cowok dong. Ya. Nih, sebetulnya apa yang membuat seorang Vena Melinda akhirnya memutuskan saya mau mengadopsi anak? Iya, jadi ini baru di cerita hati, aku cerita yang lebih konkret ya. Setelah aku divorce, berpisah, kayaknya keinginan punya anak perempuan yang selama ini saya idam-idamkan kan nggak mungkin terjadi ya, secara sendiri gitu ya. Saya kan 2012 sebelum saya berpisah, saya sempat keguguran ibu-ibu. Jadi saya mimpi saya tuh ya mukanya Fania. Karena Keguguran bayinya cewek 4 apa bulan. cowok itu? Cowok, Cowok. tapi mukanya ya kurang lebih kayak Fania. Fania gitu. Jadi saya pikir setelah saya berpisah, wah nggak mungkin. Dan anak-anak saya kan udah besar ya, Feral, Atala. Jadi saya pikir, wah ini pasti sendiri akan kerasa banget gitu. Nah, tanggal 16 September tahun lalu, saya mimpi kok saya kayak ngurus bayi yang keguguran kemarin gitu. Nah, tanggal 17 pagi seperti biasa saya selalu kan update ya di media online, ketemu berita artikel kecil nggak ada foto Fania, ditemukan bayi perempuan di toilet masjid UIN Ciputat. Nah, saya tuh masih ngantuk deh sih. Tiba-tiba saya ngerasa kayak Allah bilang, "Vena, cari anak ini," gitu. Padahal nggak ada foto, nggak ada apa gitu. Terus saya bilang sama Umi, ini ada staff saya, "Umi, cari apaan tuh Bu? Link anak di ini telantarkan," saya bilang gitu. Dicari sama dia 2 jam ketemu. Tapi di rumah sakit Bu, karena dia prematur dan tali pusatnya tuh nggak dipotong sama orang tua. Jadi dia membiru. Oke. Nah, akhirnya saya ngomong sama Kapolsek gitu. Kapolseknya, "Iya Bu, ini kasihan ini apa namanya di rumah sakit gini biaya dan lain sebagainya." Jadi saya pikir saya tergerak aja sebagai seorang ibu. Kok nggak tahu kenapa hanya Fania, padahal beritanya banyak. Nah, itu mungkin ada tanda-tanda. Ditambah pas saya cerita sama Mama bilang, "Udah, itu kayaknya anak buat kamu," Mama ngomong gitu. Nah, setelah saya berpisah, memang satu-satunya orang yang selalu saya dengerin tuh pasti Mama. Jadi kalau ibu saya sudah kasih green light, berarti ini memang udah tanda-tandanya. Restu dari Mama penting Restu. gitu ya. Akhirnya saya berkunjung ke sana, bawa peralatan bayi, semua pokoknya saya paling niat gitu. Sampai sana ada dinas sosial. Pas saya dibuka kerainya gitu, Fania kan kecil banget, 1,7 kilogram, masih diinfus gitu, Inkubator. tapi mukanya tuh kayak ada aura yang membuat saya langsung bilang sama dinas sosialnya, "Gimana kalau saya mau jadi calon orang tua angkat," gitu, kaget prosedurnya dia. gimana gitu ya. Loh, ibu kan udah punya anak, ibu nggak memenuhi unsur itu, ibu udah punya anak 2, ibu juga single parent, dia bilang gitu. Udah, akhirnya saya pikir ya pokoknya saya mau ini gimana caranya 3 hari saya ngumpulin semua persyaratan yang banyak itu ya cuma saya doang, yang lainnya cuma nelpon. Tapi yang paling serius saya, dan setelah 10 hari, akhirnya saya punya inisiatif, saya bayar semua administrasi supaya saya menunjukkan saya ini serius gitu loh. Jadi bukan cuma ngomong doang kayak orang nelpon. Ya alhamdulillah. Karena takut kan sekarang ada trafficking, ada Iya, segala macam ada baby children trafficking. Akhirnya saya bilang 10 hari selesai anak ini dirawat, biar saya ngerawat. Akhirnya ya melalui prosedur yang panjang ya, Desi tahu ya, saya single parent, tadinya selesai di Dinas Sosial Tangsel, Dinas Sosial Banten, terakhir di Kemensos karena ada surat edaran baru dari kementerian bahwa WNA dan single parent harus ada birokrasi baru, dan saya lolos semuanya yang banyak itu, yang panjang itu. Ya alhamdulillah sekarang tinggal penetapan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan saya alhamdulillah bisa sah menjadi orang tua angkat dari Fania Atabina. Kehadirannya tidak membuat jealous kakak? Enggak. Jadi lucunya pada saat saya mau mengangkat itu, Feral saya nggak kasih tahu, Atala saya nggak kasih tahu, dan mereka waktu itu belum satu rumah, Pak Ustadz. Justru pada saat saya membawa Fania pulang di umur yang ke-10 hari, pada hari yang sama Feral dan Atala pindahan ke apartemen. Wah, Jadi dikumpulkan oleh Allah semua ya. itu sama adalah tante jawaban ya. dari doa saya selama ini, bahwa saya ingin sama anak-anak saya. Bukan saya yang minta Feral sama Atala, tapi kehadiran Fania bagaikan magnet membuat Feral dan Atala tiba-tiba langsung tinggal. Meskipun sekarang Feral udah punya rumah, tapi at least 8 bulan setengah saya sama ketiga anak saya. Alhamdulillah. Nih, nggak lihat fotonya Fania, tapi begitu ke rumah sakit, buka pasti dimasuk ke ruangan bayi dong. Apa perasaan yang muncul pertama kali ketika melihat Fania? Ya kalau buat saya ini ya semacam anak yang memang yang keguguran itu deh sih.
Jadi inilah anak saya sebenarnya, karena saya belum pernah merasa tidak keluar dari rahim saya, tapi saya sayangnya luar biasa. Jadi saya tuh bener-bener yang nggak mau ngurus pakai suster sendiri. Maksudnya saya nggak mau nyerahin dia sama orang. Iya, Saya ngurus sebisa mungkin sendiri, semua ngurus sampai sendiri, kemana-mana. Ya sama seperti saya ngurus Feral sama Atala gitu. Dan keinginan saya begitu keras gitu ya, sampai meskipun saya single parent, tidak membuat saya tuh jadi malas-malasan. Karena kan tahu sendiri birokrasinya. Ya alhamdulillah semua saya bisa lewatin sendiri. Di tengah-tengah saya juga berjuang mencari ketenangan batin. Justru Fania lah jawaban dari semua ketenangan hidup yang selama ini saya cari gitu ya. Dia itu. Kita akan lanjutkan lagi ya cerita hatinya Vena Melinda selain satu ini. Tetap sama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Sebelumnya Vena sudah menyampaikan bahwa Feral sama Atal alhamdulillah menerima dan senang banget adanya Fania dalam kehidupan mereka. Tapi seperti apa ya kesenangannya? Kita lihat sama-sama yuk videonya Feral berikut ini. Apa dia begitu, Kak? Dia ngomong, Kak. Sama siapa, Fania? Sama siapa? Baru bangun ya? Sama kakak ya? Kalau ngelihat kedekatan seperti ini kayaknya Feral udah cocok juga punya baby ya. Makanya dia bilang dia pamut. Papa muda katanya. Ada pamut. Ya apakah juga kemudian kehadiran Fania ini terbayang nggak sih? Oke, punya pasangan lagi juga lucu gitu ya. Nanti siapa tahu punya anak sendiri lagi gitu. Kebayang gitu nggak sih, Van? Iya udah enggak lah. Karena kan aku pikir Fania itu emang udah jawaban ya. Aku pengen banget punya anak perempuan dan sekarang dijawab meskipun tidak ada pasangan. Tapi itu memang udah rahasia Allah ya. Dia menjawab itu dengan caranya Allah. Kan beda dengan pola pikir kita kan nggak mungkin ya. Mana mungkin sih orang nggak berpasangan kok bisa punya anak perempuan. Dan lucunya mukanya Fania makin lama kayak Atala, anakku yang kedua. Kayak Feral juga. Jadi benar-benar aku juga amazed ya bahwa memang kuasa Allah tuh. Jadi nggak usah lagi ada rasa keraguan bahwa meskipun sendiri saya tetap harus fight karena punya 3 anak, punya 3 amanah dan saya harus jadi idol ya buat anak-anak saya. Meskipun nggak ada bapak, saya rasa itu tidak mengurangi bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kalau dipukul rata jangka waktu sampai akhirnya selesai proses mengurus administrasi itu berapa? Setahun. Dan itu dilakukan setiap hari sendiri. Ya karena kan banyak birokrasi yang seperti saya bilang, tapi buat saya harus menjalani birokrasi itu supaya saya paham gitu loh Desi. Bahwa ini kan jalan yang memang SOP-nya seperti itu. Jadi saya juga menghargai proses itu sebagai proses perjuangan. Mendapatkan Fania bukan segampang yang kita pikir. Perjuangan di situ juga Tuhan mengukur. Ini Bu Vena serius nggak nih yang namanya Vena Melinda? Kalau dia nggak serius dia mundur dari kemarin. Artinya walaupun seorang Vena Melinda ada seorang anggota dewan, tetap harus melalui prosedur, tidak ada fasilitas yang lain ya, tidak ada VVIP yang lain ya. Saya pernah nih 3 jam ke Dinas Sosial Banten, ibu-ibu. Pernah waktu itu kan hari apa tuh yang macet total 3 jam setengah sampai waduh akhirnya nyampe juga tapi udah tutup Dinas Sosial. Tapi segitu saya pengen menunjukkan bahwa saya menjalani kok semuanya dengan tapi sudah diperhitungkan dengan konsekuensi akan muncul. Vena kan masih di anggota dewan, masih ada kesibukan. Nah justru itu saya waktu itu preskon Ustadz dan Mbak Desi sebenarnya untuk menutupi fitnah. Takutnya kan kalau saya nggak preskon takutnya loh ini anak siapa daripada toh maksud saya baik gitu. Jadi alhamdulillah, cuma memang saya sekarang harus mempersiapkan kalau anak ini besar. Kan beritanya dia sudah sangat viral. Gimana cara ngejelasin sama Fania. Nah akhirnya saya sekarang mulai dikit-dikit membuat satu dokumentasi semacam video. Nanti saya akan jelaskan sama Fania bukan masalah status, tapi betapa mamah mencintai Fania luar biasa, dan kakak dan Atala yang cuma kita berempat tapi kita benar-benar unconditional love gitu. Jadi nggak usah dengerin omongan orang. Makanya saya juga lagi mau bikin single di mana yang nyanyi aku sama Feral untuk pas Fania gede dia bisa ngerasakan lirik lagunya adalah isi hati kita bertiga gitu. Kita cinta dia apapun gitu. Jadi jangan ngomongin status lah itu. Pertama kali Feral sudah diperhitungkan nanti akan nanya papa karena orang tuanya gitu. Saya pokoknya gini Pak Ustadz, saya sekarang aja gitu. Kayak sekarang nanti penetapan pengadilan saya mesti datang sidang. Pokoknya saya yang hari ini aja gitu. Karena kalau saya mikirin terlalu jauh, karena saya terlalu sayang sama Fania, saya nggak mau nanti kan ada orang bilang kalau orang tuanya datang gimana kayak gitu. Tapi
kalau orang tuanya datang pun sebenarnya kalau kata kepolisian kan dia harus menjalani hukuman juga karena dia sudah menelantarkan dan itu hukumannya pidana ya, gitu. betul. Karena Jadi ada yang nggak semudah perlindungan kita anak, ya. harus menyerahkan dia sesimpel itu, dan kalau Fania udah besar dia juga pasti menentukan sama siapa dia ingin hidup gitu. Nah, so far sudah ada tanda-tanda untuk Nggak ada. Dan saya kadang-kadang merasa sebenarnya Fania ya memang diperuntukkan buat saya, makanya namanya Fania Atabina. Atabina kan bahasa Arab artinya yang dikirim Allah untukku. Kalau Fania itu kan perempuan cantik bahasa Rusia ya, banyak penggemarnya fans gitu, Fania, Fanya. Tapi saya sebutnya Fania, jadi perempuan cantik, banyak penggemarnya, pintar, yang dikirim Allah untukku. Oke. Nah, berbicara soal perasaan tadi, Farel sama Atala pertama kali kan nggak ngasih tahu nggak ya. ngasih tahu, Terus tapi begitu tanda tahu, tangan, jadi kaget. Itu Ini tanda tangan apa sih mah gitu. Akhirnya dijelasin, terus dia lihat linknya, terus dia malah merasa apa yang jadi gini, Fania ini jujur ya, tahun 2013 saya bercerai itu kan nama saya jelek banget gitu. Tapi Fania yang mengangkat nama saya. Tapi sebenarnya bukan niat saya mengangkat Fania untuk mengangkat nama. Nggak ada sama Oke. sekali. Tapi Oke. itu jalannya. Jadi yang nama saya jelek kalau dilihat di YouTube, oh pokoknya jelek semua. Begitu saya sama Fania, dialah yang mengangkat bagaimana saya tuh punya nilai di mata anak-anak ya, terutama yang dulu anak-anak mungkin sempat terpengaruh gitu. Mereka melihat ibunya dengan sosok yang berbeda karena mereka ngelihat saya ke dapil jam 4 pagi kemana, bawa Fania, bawa boyongan yang perhatian banyak, ngurus peralatan sendiri. sirkus banyak ya kalau ada bayi ya. Jadi mereka lihat dengan mata kepala sendiri, bukan seperti yang dibilang. Jadi ya kalau nggak ada Fania kan ceritanya beda, Ustaz. Betul. Jadi saya merasa kenapa saya dalam banget sama Fania. Ya selain dia mengisi hati saya yang kosong itu, ya dia membuat saya itu lebih apa ya Desi, secure yang nggak bisa saya ungkapin gitu. Iya. Ya. Ya seperti saya baru ngelahirin aja gitu loh, Ya, Ustaz. kayak anak sendiri lah. Iya, ya, Bicara saya soal bayangkan adopsi. reportnya karena luar biasa. Memang kan ngadopsi di bayi itu kan, mohon maaf, kita itu pergi sehari dengan pergi Iya, sebulan kan. betul, sama. Iya, Nah, gimana? Wi, kalau bicara soal adopsi ini dalam Islam diatur seperti apa? Sangat baik karena Rasulullah itu juga, nama Rasulullah itu salah satunya adalah Abul Yatama, Abul Masakin, bapaknya orang-orang yatim, bapaknya orang-orang miskin. Makanya banyak sekali sebetulnya Rasulullah itu mengasuh banyak orang-orang miskin. Dan adopsi ini bukan barang yang baru dalam sejarah keislaman. Bahkan Rasulullah itu yang adopter ya berarti. Ya, orang yang luar biasa. Ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Sabit, ada banyak yang ikut bersama Rasulullah. Dan ini luar biasa kalau dari anak kecil, karena chemistry-nya terbangun dari awal. Di doa kita itu kama robbayani shaghira, sebagaimana orang tua mengasuh waktu kecil. Karena orang tua dengan anak kecil itu ikatannya sangat-sangat erat sekali. Bahkan dia mau rofah itu berkorban untuk kebahagiaan anaknya. Bayangannya kayak ibu kalau di daerah ada ayam yang punya anak itu rela dia kehujanan, yang penting anaknya nggak kehujanan. Jadi anaknya suruh gimana ya? Berlindung di bawah sayapnya. Biarlah saya yang kehujanan, biar anak saya enggak. Dan itulah maka chemistry dibangun. Makanya doanya kama robayani shaghira. Kalau kama robayani kabiro beda, karena anak sebesar Ebit gini sudah bukan imut, itu udah apa ya? Amit-amit sudah itu. Oke. Nanti kemudian soal hak waris, soal hak-hak lainnya terkait anak angkat ini atau adopsi ini seperti apa sih? Uwi akan mengungkapkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Silakan Uwi. Iya, karena memang anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Satu kaitan dengan perwalian. Nanti kalau nikah, maka perwaliannya tetap kepada orang tua yang asli. Termasuk nanti kaitan dengan adopsi, perceraian misalnya. Perceraian itu kalau sudah ada suami baru, tetap nanti yang nikahkan anak itu adalah suami yang... Itu contohnya saya. Ya, contohnya. itu, Jadi kalau Naswa nikah, nunggu yang itu. nikahin bapaknya. Bukan suami saya yang nanti insya Allah ada. Ya, jadi misalnya misalnya Amin. kok nunjuknya ke saya teh? Jauh. Kan untuk contoh. Iya. Jadi seandainya saya nikah dengan Teteh pun nanti seandainya yang nikahin bukan Uwi, gitu. Tetap bapaknya sih. Tapi Uwi cuma ceramah doang pernikahannya anakku. Iya.
Terus Wi? Terus yang satu, kedua tentang pewarisan. Iya. Jadi nanti hak waris berbeda. Dia hanya boleh maksimal hanya sepertiga sebagai hak wasiat. Memang diserahkan. Jadi Kan anak saya 3, berarti benar dong udah sepertiga. iya boleh. Udah pas tapi ya? itu maksimal. Maksimal, Kalau oke, mau dibagi rata. Iya. Tapi kalau secara hukum sebetulnya wanita tidak dapat sepertiga. Iya. Kalau mau hukum waris, Iya. dia kan dapat itu harusnya. Kalau anaknya 3 jadi 5 bagian. Jadi 4 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk, jadi dapat 1/5 kalau mau dihukum waris, betul. Tetapi boleh dengan wasiat tadi dibagi sama Iya. karena dapat pas 1/3 Iya. itu semuanya. Bisa Oke. ya? Oke. Yang ketiga Wali, waris, persaksian. nama. Persaksian. Jadi nanti dalam pernikahan, dalam persaksian pun juga nanti dia harus mencari saksi-saksi yang betul-betul memang tidak berkaitan, yang berkaitan dengan kinshipnya, dengan kekerabatannya. Itu semua. Namanya berarti Nama di dalam surat Bintinya lebih gitu enak, ya? Iya, bintinya bintinya. tidak bisa berubah. Jadi Sekarang dibaca ayatnya saja dalam surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5 itu bicara tentang jelas bagaimana Allah tahu bahwa besok ada orang yang mau adopsi namanya Vena Iya. Melinda. Itu makanya diturunkan ayat ini kaitannya dengan Vena Melinda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Ya. Surat ketiga-tiga. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang 2 buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Jadi anak angkat beda dengan anak kandung. Ya. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Ya. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ya, ini. Apa kaitannya? Ini ayat berikutnya. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Nama bapaknya, contohnya Rasulullah. Rasulullah punya anak angkat namanya Anas. Tapi tetap namanya Anas bin Malik. Bukan Anas bin Muhammad. Zaid bin Thabit, karena bapaknya namanya Thabit. Tapi gimana kalau kasusnya ini tadi? Fania nggak tahu bapaknya. Fania nggak tahu bapaknya Iya, itu. iya. Itu kurang ajar betul laki-laki ini. Dan perempuannya juga sih itu. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Jadi kalau nggak tahu karena kasusnya kayak Fania tadi, Iya, betul. maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. ya boleh dipanggil dengan, kita kan bersaudara ya, nama yang baik itu artinya, dan maula itu hanya dikaitkan tapi tidak boleh dibin. Jadi Misalnya saya ngangkat anak, misalnya namanya siapa ya ngangkat Ini anak? aja Fania Iya, aja. Fania. Fania itu. Saya mau cari yang lain sebetulnya itu. Ya. ya Fania aja deh. Pengennya namanya Naswa, tapi Oh gitu. ya, Ternyata. tapi kan Naswa jelas bapaknya. Ini kan enggak. Fania itu mudah-mudahan istri saya pas nggak ngeliat. Oke, Fania nanti boleh saya namakan Fania Wijayanto. Tapi bukan Binti Wijayanto. Oh, jadi Itu gitu aja. menyalahi. Oh. Itu bahwa itu Fania Jadi itu itu dibilang adalah saudara-saudara keluarganya. seagamu. Keluarganya Saudara-saudaramu Wijayanto. seagama. Iya, Oke. tapi jangan sampai Binti. Fania Wijayanto artinya bukan Fania binti Wijayanto. Gitu. Itu berarti saudaranya adalah suami saya nanti atau siapa? Boleh siapa suami Siapa aja? ya, Atau artinya yang saudara itu atau bapak saya nah, boleh? ya, boleh. Oh Nah, gitu. disaudarakan. Jadi Tapi Fania jangan Atabina- binti loh ya. Iya, Jangan Fania sampai Atabina Rekartono bapak Ya, saya. Oh, ya, boleh nah, ya. nah, Oke, atau- oke. Kirain Atau- Dekartono mau calon yang baru. Oh, bukan. Oke. Belum Oke, Teh. belum. Amin, bismillah ya. Amin. Kalau Wijayanto kayaknya enggak juga. Iya. Bu. Enggak Oke. lihat. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Ya, karena suka ada memasukkan dokumen. Jelas ini Iya. anaknya siapa, itu Betul. menyengaja, itu Iya. dosa. Allah Iya. Maha Pengampun lagi Iya. Maha Penyayang. Iya. Amin. Oke, jadi tadi persaksian, Ya. perwarisan, perwalian. Perwalian, Oh, iya. iya. Oke. Terus kalau kemudian kalau kan tadi Mbak Vena udah bilang gini, aku bilangnya Vena aja ya. Iya. Tapi Seumur suka ketemu juga Ven gitu. Seumur saya nasib lagi. Ini suka perjelas nih. Puas banget Puas tuh. banget. Pernyataan barusan tuh puas banget. Ya, karena saya sering baca kasihanilah anak-anak yatim dan janda-janda. Kasih we. Ya, sama-sama, Makasih. sama-sama. Tadi kan udah bilang saya pengen mikirnya yang sekarang aja Iya. deh, nggak mau yang nanti-nanti. Tapi bukan juga menutup kemungkinan bahwa nanti pun yang akan terjadi itu harus dihadapi gitu Iya, ya. betul. Nah,
persiapan atau pemikiran alternatif apa sih yang sudah dipersiapkan sebagai seorang ibu yang mungkin saja nanti misalnya ada yang datang walaupun pasti ada prosedur hukum. Tapi kalau ternyata Fania sendiri yang bilang, "Mah, Fania pengen dong tinggal sama mama asli Fania misalnya atau mama biologis Fania." Waduh. How do you feel about it? Wah, nggak bisa ngebayangin deh Desi. Jangan dipikirin. Karena aku sayang banget ya sama Fania. Malah aku susuin kan. Ya mungkin nggak tahu bener apa nggak ya dalam Ya, hukum betul, Islam. betul, Tapi Mam. waktu aku ambil dia tuh sampai sekarang nggak mau tidur sendiri di box bayi, nggak mau. Karena dia kan trauma ya. Dia kan sendirian waktu Ya. itu. Kalau dia nggak padahal azan Ditinggalinnya maghrib di toilet lagi ya? Di toilet azan maghrib itu kan kenceng, tapi dia bisa nangis kenceng-kencengnya sampai marbot nemuin dia. Artinya di sini dia udah nggak mau tidur sendiri. Jadi sekarang tuh skin to skin relationship sama aku. Jadi kalau tiba-tiba dia nggak ada, aku udah nggak tahu lagi deh. Makanya persyaratan pertama, kalaupun aku ada yang datang ya, misalkan calon suami, Amin. kalau dia bisa menerima Feral, Atala dan Fania. Kalau enggak ya I have to ready ya untuk Oke, Bisa Mas, itu pasti akan menjadi tahapan-tahapan yang cukup sulit ya. karena 3 ya. Iya, 3 Banyak ya. banget ya. Dalam arti Paket hemat. Paket. Iya. Beli satu buy one get Wi, tahapan material mungkin insya Allah banyak lah ya orang yang Iya. bisa melampaui. Tapi kan tahapan batin untuk bisa menerima Ya, aku paling itu sedih ya. kalau dia manggil papa. Kayak kemarin kemana gitu ya di pesawat ada bapak-bapak. Dia nyowel, "Hey papa," katanya gitu. Nah itu yang aku ya sedih ya, karena aku nggak mampunya di situ. Gitu. Kalau dia handsome ngapain? Nggak apa-apa juga kan. Tapi kan kesannya aku yang ngajarin, padahal aku nggak pernah ngajarin gitu. Tapi siapa tahu kita ajarin Fania, siapa tahu nanti ada yang nyantol sama mama gitu ya. Bisa Ya, juga. amin. Oke, Tapi menjadi catatan penting, kalau lah nikah itu bukan menggabungkan individu, tapi Iya. menggabungkan keluarga. Betul, Maka harus bisa betul. menerima Iya. semuanya. Itu. Oke, kita akan gabungkan lagi cerita hatinya Vena Melinda yang satu ini ya. Tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Siap, giliran yang nanya ibu-ibu yang hadir di sini. Ada yang mau tanya, Bu? Oh, banyak banget. Minat banget sama adopsi kayaknya. Ada ibu mau diadopsi. Iya. Siapa Bu? Siapa Bu? Saya yang mana saya kasih kesempatan. Oh, oke, ibu mau boleh. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Bu Yusna dari pengajian Al-Hikmah Pondok Labu. Saya mau tanya sama Uwi, Iya. bagaimana kelanjutan Fania apabila nanti mau menikah, sementara ayahnya belum jelas, belum diketahuin. Itu gimana? Satu, pernikahan itu harus dipahamkan betul. Jadi sebelum dia nikah harusnya sudah tahu bahwa dia adalah bukan anak dari Fania. Iya. Artinya jauh lebih baik kalau dipahamkan dari mulai awal. Betul. Jangan sampai nanti ada kebencian bahwa ternyata itu bukan mama saya. Apalagi kalau nanti ada perlakuan yang tidak berkenan dengan hati. Biasanya kan emosionalnya menjadi dasar memang bukan ibu kandung, makanya gitu. Kadang-kadang kan ibu tiri itu lebih kejam daripada ibu kota. Kadang-kadang itu. Nah, itu juga satu. Itu tahun 60 berapa ya? Iya. Tapi aku kan bukan ibu tiri, Iya, aku kan maksudnya ibu angkat. Ibu angkat. Maksudnya dia bukan ibu yang sebenarnya, bukan ibu Iya. kandung. Tetapi itu harus dipahamkan. Dan nggak apa-apa kok, karena mohon maaf, saya juga punya pengalaman keluarga, saya punya kakak yang sebenarnya ikut orang tua saya dari mulai saya belum ada, itu. Tapi nggak ada masalah, nggak ada bedanya sama sekali. Ya itu kayak anak-anak kayak kakak saya sendiri. Oke, maka harus kembali pada yang menikahkan nanti wali hakim, karena tidak tahuan siapa bapak yang sebenarnya, Ya. bapak biologisnya. Nah, berbicara soal karena ayahnya tidak tahu ya gitu. Tadi kan Wi bilang tetap harus diketahui, maksudnya diketahui dalam arti dia harus tahu statusnya apa di dalam Iya, keluarganya iya. Vena gitu ya. Dan bagaimana hubungannya dengan kakak-kakaknya gitu. Iya, kalau paham sebetulnya nggak apa-apa kok, nggak ngaruh apa-apa kok. Iya. Gitu. Menurut Wi kapan tepatnya seorang Kapan dia Vena sudah dan tahu, sudah bisa balik, itu kalau sudah balik dia sudah Kayaknya tangis, usia sekolah begitu dia Iya. bergaul dengan komunitas pasti ada yang kasih tahu. Iya. Apalagi sekarang YouTube kan Gimana pasti ya? story-nya dia sudah karena tahu. nanti akan sakitnya itu di sini kalau Iya. sudah mau nikah baru ketahuan. Iya. Vena udah sempat menyampaikan kepada kami tadi bahwa sudah sedang mempersiapkan sebuah lagu yang mana itu adalah ungkapan perasaannya Vena dan Feral yang insya Allah nanti akan dipersembahkan untuk Fania gitu. Nah, ceritanya tentang apa sih nih?
Belum tahu karena yang buat Badai, tapi aku terlintas aja. Kalau selain lagu kan aku buat dokumen dia banyak dari dia pertama kali di rumah, keseharian dia makan, berenang, wah semuanya Semuanya dia divideoin shopping, ya semualah gitu kan. Aku kan videoin sendiri Iya, iya. gitu. Tapi yang paling penting aku udah nyiapin untuk asuransi Desi, asuransi persiapan masa pendidikan, asuransi kesehatan dia, asuransi jiwa saya. Saya lanjut nggak lanjut di DPR, dia mesti secure urusan ininya dia, Iya, untuk masa kuliahnya depan ya. sampai kuliah ya gitu. Ya kalau mau yang saya bingung adalah kalau jelasin sama dia meskipun lagu udah disiapin semua dokumentasi itu jelasinnya. Ya, Itu aja, gimana nanti ya? berjalan sesuai dengan Iya. waktu dan keadaan. Karena itu. memang sekarang bayangannya menjadi susah karena memang belum saatnya. Iya. Dan kadang-kadang kan bayangan itu lebih Menakutkan, iya, ya. menakutkan daripada yang lain. Saya Tapi- takut dia tidak sayang lagi. Itu yang saya paling takut. Meskipun Nah. saya sayangnya setengah mati. Dan itu wajar. Tetapi kalau nanti dimengertikan dari awal, insya Allah itu Nah, nggak jalannya terjadi, jadi smooth, lebih bagus lah daripada ketahuannya belakangan. Iya. Itu menjadi lebih menyakitkan. Tetap sejauh mungkin dipahamkan, tetapi tidak mengurangi loh ya. Artinya jangan sampai mengurangi hubungan antara kehangatan dengan kakaknya, kehangatan dengan Iya. itu. Maaf. Ini Ya. kan bicara soal seorang kakak yang memang sudah tambah dewasa. Iya. Nah, ini kan berarti bukan mahramnya dong, Wi. Ya, Nah, kalau udah disusui sudah. Oh. Jadi Tapi kan mahram saya, itu boleh gitu? boleh. Sudah nggak boleh dinikahi. Iya. Makanya ada 3. Mohon maaf, ini menjadi hal yang sangat penting untuk dicatat. 1, dipersaudarakan itu karena 3 alasan. Iya. 1, karena persusuan. Ya, karena persusuan. Meskipun saya tidak keluar asinya gitu. Iya, tapi sudah disusui. Iya, itu sudah tidak boleh. Contoh. Rasulullah itu pernah disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Jadi seandainya Halimatus Sa'diyah itu punya anak perempuan, Nggak sudah boleh tidak dinikahi. boleh. Nah, itu saudara karena persusuan. 2, saudara karena pernikahan. Saya misalnya nggak bersaudara dengan siapa, seseorang atau ada orang yang nggak bersaudara tetapi tiba-tiba dia nikah anaknya maka sudah jadi mertuanya. Nah, mertuanya nggak bisa dinikahi Ya. dari bersaudara. Kalau misalnya tidak disusui, Fani tidak disusui gitu misalnya, itu berarti sama Feral sama Atala hubungannya seperti apa, Wi? Ya hubungannya dia lain bapak lain ibu ya, jadi harus Tapi bukan masih mahram. bukan muhrimnya Bukan dong. mahram, boleh gitu kan? dinikahi. Boleh dinikahi gitu ya. Tapi makanya disusuin. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Karena insting saya kali ya, padahal saya belum tahu tuh Ustaz. Iya, itu menjadi saudara persusuan. Alhamdulillah. Oke deh. Makanya kita kan nggak boleh nikahin anak sapi. Wi, Ya kan kita sama-sama minum susu sapi gitu kan. Jadi loh, anak sapi itu saudara kita sepersusuan loh, Bu. udah sampai saat ini kita akan lanjutkan lagi ya tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Dengan kehadiran Fania tadi bilang terasa kekosongan hati Iya. menjadi terisi. Perubahan yang signifikan apa lagi yang terjadi dalam kehidupan seorang Vena Melinda? Iya, pertama jauh lebih bersyukur ya, karena aku belajar kehidupan. Fania baru lahir aja dia sudah mengalami yang namanya kejamnya dunia. Aku baru lahir, mamaku biar gimana pun sayang sama aku. Jadi kalau aku ditempa musibah kayak kemarin, perceraian, anak sempat jauh, itu adalah sebagian dari proses pendewasaan diri, pengendalian diri. Karena aku belajar dari Fania, dia nggak pernah yang namanya ngeluh. Dia nggak pernah yang nggak senyum, dia senyum sama semua orang. Aku masa kalah sama anak umur 8,5 bulan gitu, menghadapi kehidupan yang memang keras gitu. Wow. Dan itulah makanya Allah mengatakan salah satu fungsi anak itu adalah penentram. Iya. Penentram, pengikat, segala macam. Karena secapek apapun kadang-kadang Betul. orang habis paripurna, Iya. sidang paripurna, capek malam. Tapi lihat anak, saya kira-kira loh, saya nggak ngerti. Memang gitu ya? Iya gitu Lihat lagi. anak, iya. Tapi begitu lihat anak itu Iya. capeknya bisa hilang. Betul. Itu luar biasa. Ada perubahan dalam urusan belanja nggak ya? Karena ini anak Waduh. perempuan. Iya. Jadi aku sekarang ngirit Desi. Jadi apa-apa harus dibagi 4 kan. Dan aku kan sekarang single parent. Jadi aku menghitung sekarang pengeluaran. Jadi aku nggak pernah lagi beli-beli barang yang nggak perlu gitu. Semuanya untuk masa depan anak-anak. Dan aku kerja lebih giat sekarang karena aku punya anak yang selalu nungguin aku kan, dia bergantung kan. Iya. Aku harus sehat. Kalau aku nggak sehat nanti dia siapa? Harapan dia cuma aku gitu. Iya. Jadi aku harus strong.
Dan anak perempuan jujur itu lebih menyenangkan daripada anak laki. Serius. Mau beli celana dalam aja itu pilihannya banyak. Iya kan? Ada yang warna ini, Renda-renda, warna itu, ya. warna itu. Begitu cowok cuman itu aja. Gak ada pilihan. Serius kan Bu ya? Iya, itu. Fania nanti kalau udah gede mau jadi apa ya, Oh, Nak? iya, ada satu pesan waktu itu yang waktu aku di rumah sakit, mereka dokter-dokter yang merawat Fania minta Fania dijadikan dokter supaya banyak menolong orang. Ya insya Allah kalau dia memang interest, Amin. insya Allah aku udah siapin untuk kuliah kedokteran. Wow. Oh, Masya Allah, Allah memberikan Fania kemudahan ya dipertemukan Amin. dengan seorang ibunda yang mencintai Fania gitu ya, Wi ya. Dokter apalagi. Saya dulu juga punya cita-cita jadi dokter. Dokter apa? Dan Opskin. Oh, Opskin, tuh iya. kan, pasti deh. Tapi Allah tahu maksud saya jelek Oh, jadi nggak jadi ya? Iya. Saya bayangkan kok bisa awet muda ya kalau jadi dokter Opskin itu. Saya Ya. alhamdulillah istrinya dokter. Dokter apa tapi? Dokter umum. Masih dokter umum. Misalnya katanya mau ngambil spesialis Iya, ya. insya Allah. Iya. Nah, Vena, mungkin ada pesan khusus bagi perempuan-perempuan atau seorang ibu di sana yang ingin melakukan adopsi, apa yang harus mereka persiapkan secara mental dan juga hal-hal yang lain? Kalau aku lebih suka kata-katanya memuliakan ya. Ya. Karena kalau adopsi itu kesannya kayaknya Betul. administratif banget. Betul, gitu. dan Tapi itu tidak agama, tidak Iya, Islami. Maksud iya. saya Rasulullah sendiri Memuliakan tidak ya. Iya, memuliakan. Jadi kalau aku tipsnya waktu itu nggak pernah direncanain. Yang jelas itu mengalir dari hati kita yang paling dalam. Bahwa kita mencintai anak ini dengan ya sama seperti kita baru ngelahirin. Makanya aku sekarang kayak gendut aja gitu, gendut. Soalnya aku makan karena nyusuin kan. Rasanya kayak bener-bener baru ngelahirin dia masih nyusuin, Ya. pengen makan, terus begadang, terus ya gitu, aku ngomong-ngomong sendiri. Makanya kalau di Instagram Fania kan paling cerewet aku, heboh-heboh sendiri tuh. Iya kan tuh. Masya Allah. Tahu ya, lihat orang cakep. Iya. Hati kita ikhlas dan tulus Iya. untuk mencintai dan memuliakan anak tersebut yang akan insya Allah menjadi bagian kehidupan Iya, kita. karena itu yang utama. feedbacknya aku merasa happy yang nggak pernah aku happy. Jadi happy itu bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya uang, tapi dengan punya anak kayak Fania gini, aku tuh happynya nggak selesai gitu loh. Kayak mungkin kalau kemarin aku punya hubungan sama laki-laki, belum tentu aku bisa se-happy ini karena Oke. dia tidak akan pernah nyakitin hati aku kan. Iya. Itu clue-nya loh, berarti kemarin ada yang sempat tersakiti ya. Oke, Wih, apa nih pesan Iya. dari Loh, Wih nggak, bagi yang ingin maksudnya, mengadopsi? iya kan? Itu Kalau poin. orang dewasa kan bisa menyakiti Benar. kita Kalau gitu anak kan. itu pasti nyenengin terus ya, Nak ya. Poin penting loh, artinya Rasulullah sendiri itu di akhir puasa selalu mencari anak yatim Iya. dengan mengeluarkan zakat fitrah itu. Dan apa kata-katanya? Tidak adopsi. Iya. Anak-anak itu dalam hati sampai dikatakan ya, saya punya bapak baru, punya bapak baru, Iya. punya bapak baru. Artinya apa? Itu kebapaannya, keibuannya itu yang ditonjolkan. Jadi seolah-olah bukan kok ini sekedar hanya memberi fasilitas saja, tidak, tetapi itu bagian dari memuliakannya. Itu. Yang kedua, tentu syariat harus tetap berjalan. Kita tidak bisa memalsukan dokumennya. Itu. Ada langsung pipitnya, ibu-ibu langsung maaf ya, Uwi dicuekin ya, Iya. karena ngeliat Fania ya. Maaf ya, Uwi. Saya jadi jealous, ternyata semuanya ibu-ibu kalau lebih milih Fania dari saya. Yang kedua? Yang kedua tentang syariat harus tetap jalan, perwalian, persaksian, bahkan nanti pewarisan tetap jalan sebagaimana syariat, karena memang begitulah beragama itu, satu memuliakan tetapi ada hukum-hukum yang tetap berjalan. Dan prosedur hukum negara juga harus Iya. dilengkapi Iya. supaya kehidupan anak yang kita muliakan itu insya Allah bisa nyaman, aman, dan Betul. tidak ada kendala Pak, karena mereka harus sekolah Dan super gitu ya. terakhir teh, kata Rasulullah, aku dengan orang-orang yang memuliakan orang-orang yatim itu seperti ini. Jadi dua jari Dua jari yang nanti berdekatan. bertetanggaan di Surga, surganya amin Allah. insya Allah. Amin insya Allah. Terima kasih ya Vena. Oke Fania, terima kasih ya Nak ya. Udah kesini ya Nak ya. Ya Allah. Oke, Wi, makasih banyak. Dan ibu-ibu terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi kehidupan ibu-ibu. Dan juga bagi Anda pemirsa di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.